Ya, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap ada kekuatan besar yang melakukan intercept untuk meledakkan suara Partai Solidaritas Indonesia dan mengecilkan parpol-parpol pendukung Ganjar Mahfud. Lantas apa makna dari pernyataan Hasto tersebut? Kita bahas lebih dalam sore hari ini bersama politisi PDI Perjuangan Firman Jayadaily, Waketum Partai Perindo Boyke Nofrizon, dan pakar digital forensik ITB Agung Harsoyo. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Fani. Oke. Terima kasih telah bergabung sore hari ini. Kita juga sebenarnya saya ingin disclaimer, kita juga sebenarnya sempat mengundang perwakilan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk bergabung bersama kita sore hari ini, tapi sampai dengan saat ini belum ada yang menyebut bisa bergabung. Langsung saja kalau begitu saya ke Mas Firman. Mungkin Mas Firman ada informasi dari PDI Perjuangan terutama ketika Pak Sekjen ini menyebut ada upaya untuk kita menyebutnya apa ya, intercept hasil suara atau suara di lembaga survei, baik itu untuk quick count maupun itu untuk KPU, dan kekuatan tersebut bahkan menggunakan teknologi digital. Monggo, ini gimana ya? Iya, sebenarnya ada dua basis pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pendekatan IT. Jadi melalui pendekatan instrumen IT. Nah, yang kedua juga yaitu berkaitan dengan pendekatan instrumen manual. Yang diawali dari basis terbawah ya, yaitu TPS. Jadi memang ini saling memastikan antara pendekatan instrumen yang berbasis pada TPS dan berjenjang sampai ke tingkat atas, tetapi secara masif itu dikunci oleh pendekatan IT. Makanya sejak awal kita sudah menyampaikan ini harus dilakukan audit forensik digital, bahkan juga audit investigasi secara menyeluruh dan mendasar. Karena ini berkaitan dengan suara rakyat, aspirasi kedaulatan rakyat. Ya, tidak sekedar menguntungkan dan merugikan partai politik tertentu dan dari tertentu, tapi ini sudah melampaui soal yang berkaitan dengan kemurnian suara kedaulatan rakyat. Makanya kita menyampaikan dan kami menyampaikan bahwa ini harus dilakukan audit forensik digital karena sungguh-sungguh ini telah terjadi pelanggaran sistematis, masif dan terstruktur, bahkan sangat rapi dan terorganisir dan terencana secara matang. Makanya masuk dengan pendekatan terstruktur, kemudian juga sistematis, ada perencanaan yang baik, rapi dan seterusnya. Dan oleh karena itu maka ini harus dihentikan karena akan merugikan rakyat, akan merusak demokrasi, mengganggu konstitusi kita. Ini pandangan kami seperti yang disampaikan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, dan sebenarnya juga aspirasi rakyat. Kalau kita menelusuri, melacak dari berbagai media, baik langsung melalui media maupun langsung di lapangan, ini aspirasi banyak yang menyampaikan supaya ini ditelusuri. Dan kita mengharapkan Bawaslu dan KPU tidak melakukan pembiaran. Jikalau ada kekuatan tertentu yang melakukan hal ini di luar KPU dan Bawaslu, maka mestinya KPU dan Bawaslu juga harus melakukan langkah-langkah yang serius. Jangan melakukan pembiaran by omission. Kecuali kalau KPU juga melalui komisioner secara berjenjang dan Bawaslu juga terlibat langsung atau tidak langsung. Tapi kalau tidak terlibat maka harus menyampaikan, tidak boleh membiarkan siapa sebetulnya di balik ini, kenapa terjadi. Begitu Mbak. Baik. Ya, walaupun kita sampai dengan saat ini masih menunggu ya sebenarnya langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh baik KPU maupun Bawaslu dengan banyaknya komplain dan juga permintaan dan bahkan desakan. Tapi sampai dengan saat ini kata-kata atau pernyataan resmi terkait dengan isu tersebut belum di-raise oleh KPU. Nah, saya ke Bang Boyke dari Partai Perindo sendiri, ketika Pak Sekjen mengatakan ini suara-suara yang dikecilkan atau digembosi itu adalah parpol-parpol yang mengusung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud termasuk Perindo. Bukti-buktinya juga sudah didapat dari teman-teman yang ada di lapangan? Sudah Mbak, karena gini ya, kita pun juga sebagai partai politik, bahwa investigasi secara internal partai sudah dilakukan. Dan apa yang disampaikan oleh Kanda Firman Jayadaily itu tentunya sesuatu yang sudah bukan rahasia lagi, tapi sudah pengetahuan publik secara meluas.
Yang pasti kawan-kawan dari Perindo sudah menyiapkan semua itu, investigasi dilakukan, dan kita komunikasi bukan saja dengan Partai Perindo, tapi kita komunikasi dengan partai-partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud tentunya ya. Di situ ada PDIP sebagai partai senior, di situ ada P3 sebagai partai senior, dan di situ ada Hanura. Dan kita berkomunikasi dengan baik dan menempuh jalan-jalan tentunya jalan-jalan administrasi ya, yaitu jalan demokrasi yang telah dilegalkan oleh negara ini sendiri. Nah, saya hanya ingin sedikit menyimak dan melakukan melakukan sedikit narasi apa yang disampaikan oleh Sekjen Mas Hasto ya, bahwa yang disampaikan sama beliau tentunya ini ketidaklanjutan atau kelanjutan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Ada proses ketika sudah hati ada proses sebelumnya. Proses sebelumnya adalah beberapa contoh-contoh sudah disampaikan yang sudah terorbit di publik. Salah satunya apa yang disampaikan sama Andi Wijayanto, itu kan sudah jelas secara gamblang terbuka bahwa ketika disampaikan oleh Presiden Jokowi, dia menyampaikan narasi-narasi yang disampaikan ke Jokowi pada saat itu. Ya kan, kalau kebenaran seperti apa kita pertanyakan sama Andi Wijayanto. Tapi kan seorang intelektual seperti Andi Wijayanto tidak mungkin menyampaikan itu atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar ya. Makanya dia menyampaikan 3 hal. Pertama, dia menyampaikan bahwa Prabowo harus menang, ya. Kedua, ya, PSI harus masuk parlemen, dan ketiga yaitu suara PDIP turun. Nah, kalau saya melihat Prabowo secara hari ini ya, pasangan 02 secara publik dari hasil yang namanya quick count yaitu dikatakan menang ya, walaupun ada proses yang belum dilalui. Lalu kita bicara poin kedua apa? Poin kedua turunnya suara PDIP itu terbukti. Nah, poin ketiga yang belum terlaksana yaitu menaikkan tingkat elektoral partai PSI mencapai 4% lebih. Hanya PSI saja? Apakah kekuatan ini bisa dilakukan oleh orang biasa? Ya nggak bisa. Kalau bicara tentang narasi hari ini, tema dan judul disampaikan di forum ini hari ini, diskusi kita yaitu menggeser suara-suara partai. Ada kekuatan besar. Koalisi 03 ya, ada kekuatan besar yang menggeser itu. Nah, kalau saya sampaikan kekuatan besar, iya. Nah, kekuatan besar seperti apa? Apakah ada makhluk besar, raksasa yang bisa menggeser suara itu masuk ke partai tertentu? Tentunya tidak. Penyelenggara pemilu siapa? Di situ ada KPU. Lalu siapa yang mengkontrolnya? Di situ ada Bawaslu. Apakah ada kekuatan besar di luar KPU yang bisa mengacak-ngacak sehingga suara itu bisa enaknya berubah? Ada kecurigaan ke sana? Saya tidak mengatakan kecurigaan ke sana ya, tapi dari hasil yang kita lihat ya, dari pasca tanggal 14 kemarin sampai hari ini, berapa ribu kasus, berapa ribu penyampaian, berapa ribu pelaporan kepada KPU yang terupdate di media. Pertanyaan saya, apakah masih bisa menyampaikan di kepada KPU? Maaf loh Bang Firman, apakah bisa menyampaikan dengan KPU? Apakah masih bisa bahwa Bawaslu sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan terjadinya pemilu, baik pemilu pilpres maupun pemilu legislatif? Bagi saya agak sulit saya menyaksikan ini. Saat ini ya. Nah, saya tidak akan menyampaikan bahwa ini bagian ya dari circle yang sama. Tetapi apakah bisa kekuatan yang namanya KPU ini bisa dideteksi atau bisa diintervensi kalau memang ada kekuatan lain di luar ini? Kenapa? Karena penyelenggara pemilunya adalah KPU itu sendiri, baik di tingkatan nasional, tingkatan provinsi, maupun kabupaten kota, yang terus sampai ke kelurahan maupun kecamatan, bahkan sampai ke kampung-kampung RT yang tingkat-tingkat TPS. Loh, di sini ini kan yang disampaikan sama Bang Firman bahwa TSN struktur sistematis ya dan masif. Apakah kekuatan TSN ini dimiliki oleh kekuatan di luar sana yang tidak kita tahu dari angka beranta atau raksasa ini katakan kekuatan luar biasa bisa mengacak-acak ini? Agak sulit bagi saya. Kenapa saya katakan itu? Yang memiliki password ya terhadap sistem yang ada di KPU ada KPU sendiri. Bicara tentang bagaimana menciptakan tadi quick count menjadi terhadap apapun terjadi hari ini. Jadi saya agak sulit mengatakan bahwa kekuatan besar itu tidak diketahui oleh KPU. Jadi kalau memang tidak diketahui, artinya KPU bobol oleh kekuatan maling. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa KPU dibobolkan kekuatan maling itu loh. Nah, saya mau tanya, malingnya siapa? Maling atau hacker. Tapi kalau misalnya di film-film sih, saya tidak
Nggak tahu sih kalau misalnya kita bicara mengenai film atau hasil karya seni itu kan kadang-kadang menjadi sebuah penggambaran apa yang terjadi di dunia nyata atau realita. Saya tidak mau buruk sangka, tapi saya akan konfirmasi kepada Mas Agung kalau dari kacamata atau perspektif teknologi, ketika kita melihat ada intercept, ini dimungkinkankah? Siapa yang bisa melakukan tindakan atau upaya intercept untuk sistem sebesar ini, untuk penyelenggaraan sebesar pemilu 2024 dan juga Pileg 2024. Dan apakah jika memang akhirnya audit forensik tersebut dilakukan, Mas Agung, kita bisa men-trace mastermind-nya siapa, dalangnya siapa? Baik, terima kasih. Jadi kalau cerita tentang kemungkinan tentu saja semua mungkin, begitu ya, Mbak Fani. Yes. Jadi terkait dengan sistem hardware maupun software itu dimungkinkan disusupi dari luar maupun dari dalam. Sesungguhnya seperti itu ya. Artinya kalau dari dalam, saya menduga semua penyelenggara sistem elektronik itu, kalau istilah di Undang-Undang PSE ya, itu kan mesti memberlakukan satu sistem manajemen maupun sistem governance ya, yang baik. Jadi mestinya dari sistem governance yang ada di KPU itu semua yang tadi disampaikan itu mesti ada catatannya. Hanya memang saya terus terang belum mengetahuinya ya, apakah KPU dalam hal ini semacam membagikan begitu ya, membagikan kepada stakeholders pemilu terkait dengan kertas kerja untuk kontrol. Tadi Pak Boyke cerita tentang alat kontrol ya. Sesungguhnya kalau saya bertugas di TPS, Mbak Fani, jadi saya beberapa kali jadi ketua TPS, saya punya kertas kerja yang saya akan gunakan sebagai validation atau integrity test ya. Jadi nanti jumlah suara itu tidak mungkin lebih dari yang nyoblos, kira-kira begitu. Nah, itu memang saya harus bikin tabel-tabel baru yang memudahkan saya untuk mengecek. Nah, saya terus terang itu kan mekanisme audit yang sebetulnya seperti begitu ya. Jadi ada tabel-tabel yang nanti ngecek, nanti dijumlahkan horizontal, dijumlahkan vertikal, dijumlahkan diagonal misalnya seperti itu. Dan itu nanti harus akan ketemu jumlah tertentu. Nah, ini kalau ada, maka sesungguhnya memudahkan bagi Pak Firman maupun Pak Boyke untuk bekerja secara cepat. Karena kalau diberikan gambar-gambar saja pasti akan lama itu. Iya. Jadi mekanisme auditnya tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti teknologi, tapi juga bisa dari parpol-parpol itu sendiri ya, Mas Agung? Karena tadi keterbukaan, kemudian akuntabel, terus alat kontrol. Tadi saya sepakat dengan Pak Boyke tadi ya, mestinya semua stakeholders peserta pemilu itu memiliki akses untuk bisa mengecek apakah satu suara masyarakat itu betul-betul masuk kepada yang memang berhak, kira-kira begitu. Oke. Tapi kalau tadi misalnya ini audit forensik itu dilakukan, Mas Agung, kan kita hanya ingin mengecek apakah proses intercept tersebut bisa dilakukan. Jadi seperti saya sampaikan, pakai algoritma, ya memang menggunakan algoritma tertentu. Tadi software sama hardwarenya ini being rigged atau gimana sih caranya? Baik, jadi sesungguhnya setiap software itu sebelum diaplikasikan itu ada namanya unit test ya. Tes terkait dengan fungsi-fungsi dasar. Itu setiap fungsi dasar itu diverifikasi, divalidasi. Itu dengan data-data yang benar, data-data yang ngaco, data-data yang betul-betul tidak mungkin ada di lapangan. Itu biasanya dilakukan tes-tes semacam itu. Jadi saya menduga itu mestinya dilakukan ya. Nah itu
dari siklus itu kita bisa lakukan setelah pemilu juga bisa kita lakukan. Artinya kalau sekarang mau dilakukan tes lagi, integrity test atau validation test, itu bisa dilakukan. Artinya diberikan input yang benar, itu benar nggak, kira-kira begitu ya. Diberi input yang salah, nanti dia salah tidak, kan kira-kira begitu. Dan seterusnya. Oke, dan itu akan ketahuan dengan cara apa? Maksudnya kita sebagai warga ya biasa gitu ya, yang kurang atau awam mengenai teknologi. Misalnya memang ada yang being rigged. Secara kasat mata kita bisa lihat nggak sih Mas Agung, oh ini memang ada anomali, memang ada ketidaknormalan. Nah, begini, ini kan sesuatu yang kolosal ya, ada 800.000 sekian data ya. Jadi itu kalau dengan mata telanjang paling yang bisa dilakukan hanya tiap-tiap TPS ya. Akan tetapi kalau keseluruhannya itu mesti pakai alat bantu, Mbak Fani. Jadi memang ini membutuhkan dua hal sekaligus. Satu, partisipasi masyarakat di setiap TPS untuk ngecek apakah benar gambar yang ada atau foto yang ada itu benar-benar otentik berasal dari TPS yang bersangkutan. Kemudian kalau itu benar, maka langkah-langkah lain bisa dilakukan, yaitu tadi saya sampaikan nanti bikin tabel tiap-tiap TPS-nya ya, integrity atau validation. Ya. Oke, ini berarti membutuhkan kerjasama yang kerjasama yang sangat menyeluruh. Tapi berarti pertanyaannya adalah ketika kita melihat saat ini ada kekuatan besar tanda kutip gitu yang dikhawatirkan bermain di belakang hasil rekapitulasi suara atau hasil dari pemilu dan juga Pileg 2024. Apa yang bisa dilakukan terutama dari parpol-parpol gitu? Kalau kita merujuk pada undang-undang atau konstitusinya, sebenarnya kita bisa melakukan langkah-langkah hukum tertentu. Tapi apakah akan diambil? Saya ke Bang Boyke dulu. Ya, tentunya sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu ya Mbak, pemilu legislatif, ya kita pun juga melakukan hal yang sama dengan partai lain. Kita mengambil langkah-langkah hukum ya, tentunya menyampaikan kegundahan-kegundahan, menyampaikan persoalan yang kita alami, yaitu setiap disampaikan tadi Bapak ya, setiap TPS ya. Contoh misalnya ada beberapa titik di daerah terkait ada suara caleg, suara partai ternyata kosong pulang. Dan ini kan penyampaiannya harus disampaikan ke pihak yang kita anggap berhak ya di sana, mungkin penyampaian di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau kita menyampaikan ini kepada KPU, kepada Bawaslu kan dia tidak bisa memutuskan sepihak. Kenapa? Karena kan dia tanpa melakukan sinkronisasi ya, maaf ya KPU, mengenai hasil dari bawah sampai ke atas itu palu gitu. Lalu ada staf-staf ya, karyawan yang akhirnya menulis itu ya secara manual, angka segini, ini partai ini segini, dapatnya caleg ini segini, ternyata tidak sinkron dengan apa yang jadi di bawah. Nah bagi saya, kita nggak bisa melaporkan ini bahwa KPU kok begini gitu, kok ada ini, kita terus apakah dia bisa merubah? Kalau kenapa? Kalau merubah satu dua buah nggak masalah, tapi kalau dia merubah hampir sekitar 850.000 TPS, apa dia sanggup gitu loh? Anggaran berapa lagi? Tentunya slotnya yang benar itu melakukan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi saya melihat bukan pada titik ini, semua partai politik pasti melakukan hal ini. Saya melihat bahwa sebagai seorang yang memiliki kepercayaan ya, keyakinan ya terhadap dunia maupun terhadap akhirat, saya berpikir juga partai-partai politik di luar sana ya, toh kita tidak masuk pada zaman dunia kegelapan gitu. Kok kita masuk pada zaman dunia kegelapan yang sangat modernisasi ini? Kenapa? Menghalalkan segala cara demi kekuasaan, mendapatkan keinginan demi diri sendiri. Itu kan saya enak-enakan melakukan zaman kekuasaan tanpa bisa melihat bahwa ada spiritual di sana, ada keyakinan beragama di sana, ada demokratisasi di sana, ada keadilan di sana, pikiran di sana. Yang ada di sana hanya kegelapan, mencapai sesuatu dengan keinginan mereka sendiri tanpa bisa melihat resikonya. Nah, kita masuk pada dunia modern gitu. Ngapain juga gitu loh? Ngapain juga menghasilkan suatu kemenangan politik dengan cara-cara yang saya pikir tadi ya, sampaikan ke Mas Senior semua dengan cara yang tidak beradab, dengan cara yang
yang tidak demokrasi loh. Kenapa kita hari ini dihadiahi bahwa negara yang memiliki demokrasi sangat tertinggi, salah satunya di Asia ya. Kenapa ini dihancurkan dulu lantakan hari ini? Saya berkata bukan atas nama demokrasi lah, atas nama masyarakat Indonesia yang sudah memilih masing-masing partai politik yang diinginkannya, memilih masing-masing caleg yang diinginkannya, dan memilih masing-masing pasangan pilpres yang diinginkannya. Biarkan nilai-nilai kejujuran itu terakumulasi dan apa adanya gitu loh. Maksud saya, kalau kemenangan itu dihasilkan dari cara-cara yang saya anggap cara tidak baik. Ya, siapapun tidak akan terima, Bang Boyke. Iya, makanya ini bicara batin ya. Makanya agak sulit ya. Makanya karena itu partai politik sampaikan tadi setelah melakukan verifikasi, yang mereka sudah berkomunikasi, melakukan cara-cara, tentunya tidak menyampaikan mengadukan kepada KPU, akan melakukan jalan-jalan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Baik. Mas Firman, terakhir, apakah juga hak angket menjadi salah satu solusi utama saat ini? Ya, tentu ini salah satu solusi utama ya, yang bisa mengungkapkan dan membongkar seluruh kejahatan konstitusional ini. Tetapi kalau melihat jumlah TPS yaitu 423.220 di seluruh Indonesia, maka sesungguhnya 800 lebih ya. 823.220 itu jumlah TPS di seluruh Indonesia. Maka sesungguhnya konkret kita mengusulkan sesungguhnya harus ada apa yang disebut dengan audit forensik itu, tetapi dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari figur-figur yang profesional, kredibel, dan independen, bahkan diisi oleh elemen-elemen Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas, supaya ini dan langsung disita sebagai alat bukti dan barang bukti dalam rangka proses pembuktian. Itu kalau kita melakukan proses yang biasa ya, konvensional. Jadi ada yang ditangani oleh Bawaslu, ada yang ditangani oleh misalnya MK nanti, mungkin juga ditangani oleh KPU. Tetapi ini kan melampaui soal KPU dan Bawaslu. Ada dua sebetulnya persoalannya sebelum dihentikan ya. Yang pertama, memang ada juga mungkin yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, tapi bisa jadi juga ada kekuatan luar eksternal yang melakukan penggiringan, pengendalian secara serius. Untuk itu maka yang bisa melakukan itu adalah yaitu dengan pendekatan angket. Dalam proses angket maka bisa terungkap elemen-elemen institusi-institusi manapun yang telah terindikasi kuat melakukan apa yang disebut dengan kejahatan konstitusional melalui pengendalian lewat IT ini. Karena kalau melalui Bawaslu, melalui Gakumdu, melalui MK itu bisa tidak bisa didekati. Karena kalau melihat secara masif, yang dirugikan ini adalah partai politik pendukung 03, terutama Perindo dan P3 dan PD Perjuangan. Tapi ada juga partai politik lain tertentu yang diuntungkan. Nah, persoalannya adalah ini adalah tidak soal biasa. Ini tidak persoalan konvensional. Ini persoalan serius. Ini adalah meruntuhkan kemajuan pertumbuhan demokrasi. Kita kehilangan peradaban politik bangsa kita. Nah, untuk itu maka PDI Perjuangan dan juga TPN Ganjar Mahfud dan teman-teman partai politik yang lain, Hanura, Perindo, P3, itu sepakat dan bersatu untuk menggulirkan angket. Termasuk yang ada di DPR ya, fraksi di DPR ya Mas Firman ya? Ya, tentu Perindo dan Hanura kan mendukung secara moral ya, secara bersama-sama. Karena hanya melalui angket itu bisa dibuka, bisa diungkapkan demi kebaikan, kebenaran, dan peradaban. Hanya yang melakukan kecurangan itu yang tidak setuju. Jadi yang curang yang tidak setuju untuk melakukan pembongkaran. Jadi oleh karena itu maka kita mulailah keterbukaan, kejujuran ya. Kalau misalnya yang terjadi ini yang terjadi adalah bukan hanya mutasi suara, ini perampokan suara, pencurian suara, ini korupsi suara. Korupsi ini adalah kejahatan serius. Betul. Extraordinary crime. Karena ini berintikan pada soal kepemimpinan legislatif, dan kepemimpinan eksekutif. Jadi kita harus jaga, siapapun kalah, siapapun menang, itu soal yang lain. Ini bukan lagi soal angka kalah dan menang, tapi soal peradaban bangsa, soal kebersamaan kita.
Makanya mestinya semua elemen sepakat dengan angket. Ya. Sepakat dengan konstitusional. Solid ya dan satu suara. Iya. Dan memang pasti ada dinamika, tapi kami yakin dan percaya pasti akan lulus dan lolos soal angket ini sebagai hak konstitusional DPR. Tidak sekedar karena melihat jumlah fraksi pendukung baik 03 maupun 01, tapi jikalau Mbak Fani melihat akar rumput sekarang, suara kedaulatan rakyat banyak sekali mengusulkan petisi, suara, aspirasi dari berbagai perguruan tinggi, budayawan, intelektual, mahasiswa, NGO, civil society. Iya. Ormas-ormas semuanya masyarakat juga, elemen-elemen masyarakat juga berkumpul ya. Internasional juga, diaspora Indonesia di berbagai negara. Jadi inilah menjadi pernyataan kami dalam hal berkaitan dengan soal kejadian sekarang ini. Tidak lagi hanya soal pelanggaran, bahkan kejahatan serius di bidang demokrasi dan konstitusi. Oke. Masih jangan ke-8, Mbak. Jangan dong, kita usahakan jangan sampai situ, sama-sama kita kawal kan. Oke. Bang Boyke, Mas Firman dan juga Mas Agung, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Sindo sore, karena durasi kita terbatas, kita sudahi dulu ya. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat menjalankan ibadah puasa sebelumnya. Mas Agung.